Mungkin teman-teman di antara Anda banyak yang belum tahu ya, apa itu somatic intelligence, apa itu kecerdasan tubuh. Artinya apa? Ketika kita mau mendengarkan tubuh tuh mesti dibawa ke kondisi tenang dulu. Jangan berpikir seuzon gitu kan, mesti percaya bahwa Tuhan itu baik gitu. Dan ketika tubuh sudah penuh akan balik lagi ke pikiran. Karena ketika kamu terus-terusan berpikir negatif, maka kamu membawa tubuhmu ke state survival mode. Ke state di mana kamu terus siaga, terus dalam mode bertahan, dan itu impactnya ke sistem sarafmu. Dan apa yang kita amplify balik keluar pada saat kita exhale. Oke teman-teman, selamat datang di channel Koko Numerologi ya. Sekali lagi ya, saya bersama dengan penemu Passgrid ya, bilangnya kreator dan founder Passgrid ya. Nah ini Cimimi nih, tadi juga sudah dijelaskan kan berbagai sertifikasi, dan topik sore hari ini di live kali ini bahas yang namanya somatic intelligence, bahasa lainnya itu namanya kecerdasan tubuh. Mungkin teman-teman di antara Anda banyak yang belum tahu ya, apa itu somatic intelligence, apa itu kecerdasan tubuh. Ya, kebanyakan Anda mungkin taunya tentang kekuatan pikiran, the power of mind, ya, afirmasi, visualisasi, dan mungkin ada sugesti juga ya. Tapi pikiran itu adalah salah satu bagian dari tubuh kita. Nah, sekarang bicara somatic intelligence, kita bicara seluruh tubuh ya. Dan tubuh itu punya kecerdasan. Oke, Ci, langsung Ci, silakan Ci, bagaimana? Dari mana mulainya nih, Koleo? Kita ngomongin yang enteng-enteng dulu ya. Enteng-enteng. Ya, apa itu somatic intelligence dan segala macam? Ya, somatic intelligence itu adalah kecerdasan tubuh. Sorry, ini saya silent dulu ya. Saya silent dulu, sorry, supaya nanti nggak mengganggu tubuh terus deh. Ya kan? Oke, lanjut. Jadi, somatic intelligence ini adalah kecerdasan tubuh. Di mana di Passgrid ini, saya selalu menekankan body first, bukan belief first, karena kita tidak bermain di ranah pikiran, ya. Sehingga kita believe a body first. Jadi di sini kita bermain di tubuh, ya. Ada satu kutipan dari ada satu kutipan dari salah satu guru besar di Amerika, Dr. Levin. Nanti bisa teman-teman bisa cari Dr. di Levin, ya. Dr. Levin ya. Dia bilang bahwa pemulihan masalah psikis, masalah kejiwaan, psikologis, bahkan pertumbuhan spiritual tidak akan bisa selesai dan tidak akan bisa mencapai titik selesai jika tidak dimulai dari tubuh. Jika tidak dimulai dari tubuh. Tidak dimulai dari tubuh. Inilah cikal bakal akhirnya kenapa sekarang somatic intelligence ini mulai diperhitungkan dan mulai dilirik, karena salah satu referensi saya membawa somatic intelligence ini ke dalam metode saya dan ke dalam semua tulisan-tulisan saya, itu karena memang di sana, di Amerika sana, itu di luar ya, terutama di Amerika ya, itu mengenai somatic intelligence ini udah bukan sesuatu yang baru lagi. Kalau kita mungkin di sini baru yang mendengar ya, tentang tubuh, kecerdasan tubuh gitu. Kita selalu berpikir kecerdasan itu kan ada di pikiran gitu. Betul. Padahal sadari aja bahwa kecerdasan yang ada di pikiran itu pada akhirnya, endingnya, ujungnya itu akan banyak membelenggu kita. Maksudnya gimana? Karena kecerdasan pikiran ini akhirnya membuat batasan-batasan. Ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Ini salah, ini benar. Itu kalau di pikiran. Karena apa? Pikiran itu akan selalu mencari jalan keluar. Jalan keluarnya harus selalu sesuatu yang endingnya adalah aman. Ya, dan itu bukan aman secara tubuh, aman secara belief. Aman secara belief, secara keyakinannya dia. Padahal secara tubuh, secara kerja tubuh itu belum tentu. Oh, jadi ini dua hal yang berbeda ya, antara body atau tubuh dan dengan yang belief ya. Beda banget ya. Jadi belief itu kan dibangun di sini, di kepala ya, Koleo, di pikiran. Sedangkan kecerdasan tubuh ini punya daerah otonomi sendiri, tubuh. Berbasis kecerdasan tubuh. Karena apa? Tubuh ini digerakkan oleh naluri. Digerakkan oleh insting. Ya, kebijaksanaan tubuh, kecerdasan tubuh, body wisdom. Mungkin nanti teman-teman bisa cari buku The Body Keep the Score. Ya, The Body Keep the Score ya. Nanti bisa belajar banyak di sana bagaimana sebenarnya setiap hari tubuh kita tuh memberikan sign, berbicara ke kita. Ya, terutama lewat naluri
dan lewat intuisi. Nah ini yang kita nggak sadari, Ko Leo. Iya. Jadi artinya apa? Ketika kita mau mendengarkan tubuh tuh mesti dibawa ke kondisi tenang dulu. Ya, kadang-kadang gini, Ko Leo. Contohnya adalah apa? Kita ngerasain ya di tubuh, jantung berdebar-debar, kepala nyeri, mood berantakan, mood nggak enak, ya. Kita selalu akan berpikir ada yang salah dengan pikiran kita. Sehingga kita akan mereparasi terus yang di pikiran, yang kita reparasi, yang kita perbaikin. Jangan berpikir seuzon gitu kan. Mesti percaya bahwa Tuhan itu baik gitu. Sehingga orang berpikir ketika kita ada di state itu tuh kita kurang iman. Padahal bukan tentang itu. Padahal tentang ketika muncul semua perasaan gak nyaman itu dari organ dalam, dari mood kita gitu ya. Itu adalah cara tubuh berbicara ke kita. Jadi ketika kita mengalami kondisi seperti ini sebenarnya adalah titik koordinat untuk pulang ke dalam tubuh. Untuk melihat ke tubuh, ada apa dengan tubuh. Nah kalau kita ngomong somatic intelligence, bagiannya dari somatic intelligence ini adalah kan mengenai saraf nih, Ko Leo ya. Mengenai sistem saraf. Di tubuh kita itu ada satu saraf otonom yang kita sebut vagus nerve. Oke, apa itu? Vagus nerve itu adalah saraf otonom pusat ya, ada di sini loh, di antara tubuh ini, dia ada di tengah sini. Nah ini dia mengontrol semua kerja sistem saraf di tubuh. Oke. Ya, sebenarnya ketika kita masuk di kondisi seperti yang tadi saya sebutin, panik, jantung berdebar-debar, ya, terus kemudian rasa nggak nyaman yang berlebihan, rasa takut gitu kan, insecure gitu kan, itu semua adalah kaitannya ke sini, ke sistem saraf ini. Tidak melulu tentang pikiran gitu loh. Ya, asalnya memang dari sini, kemudian dia akan men-trigger tubuh. Dan ketika tubuh sudah penuh akan balik lagi ke pikiran. Iya. Nah, ketika pikiran penuh akan turun lagi ke tubuh yang menciptakan tension di tubuh. Dan ketika tension di tubuh sudah luar biasa ya, Ko Leo ya, sudah ada di titik di mana kita sampai nggak sadar kalau kita punya body gitu kan, karena udah panik, udah segala macem gitu kan. Itulah kenapa makanya suka sampai di satu titik tuh orang kepengen bunuh diri, Ko Leo. Karena dia udah numbness, sudah nggak bisa ngerasain tubuhnya lagi gitu. Nggak tahu harus mau apa, ngomong udah ngegas, salah sedikit senggol bacok gitu. Iya kan? Stres tingkat tinggi. Stres tingkat tinggi, ini kaitannya ke mana? Sebenarnya nomor satu yang harus perlu diperhatikan adalah tubuhnya dia. Kemana? Ke sistem sarafnya dia, ke si saraf otonom ini. Karena artinya apa? Regulasi sistem sarafnya ini macet. Dan saraf ketika tubuhnya mengalami ketegangan, otomatis sistem sarafnya juga mengalami ketegangan. Otot tegang, sistem saraf tegang. Karena apa? Sistem saraf itu ada di dalam otot. Ada di layer-layer otot yang paling dalam. Jadi ketika si otot tegang, dia pun ikut tegang. Nah ketika si saraf ini tegang, maka tubuh ini akan masuk ke kondisi yang namanya survival mode. Mode bertahan. Jadi siaga terus. Siaga ngegas, siaga emosi, siaga panik, senggol bacok. Bayangin, itu sistem saraf tegang terus loh, Ko Leo. Ya, dan kalau di past grid ini kaitannya kemana? Otomatis. Kalau yang udah ngikutin konten ini dari bawah ya, dia akan ngerti nih alurnya kemana. Kan saya pernah membahas tentang dari mana asalnya medan biofield kita, medan aura kita, ya kan? Itu kita udah pernah bahas ya, Ko Leo, dan itu relate ke sistem saraf kita. Dialah yang mengirimkan sinyal ke sistem saraf kita. Artinya apa? Ketika si sistem saraf ini dalam kondisi tegang terus, salah satu dampaknya adalah medan energi kita rusak. Medan energi kita ada di kondisi yang buruk. Dan kalau jadi kondisi buruk ini, artinya apa? Yang ditarik oleh tubuh kita, medan energi tubuh kita akan menarik apa? Hal-hal yang buruk yang sesuai dengan ketakutan kita. Ya kan? Makanya kan ada pepatah bilang, you are what you think. You are what you think. Iya, kamu adalah apa yang kamu pikirin. Karena ketika kamu terus-terusan berpikir negatif, maka kamu membawa tubuhmu ke state survival mode. Ke state di mana kamu terus siaga, terus dalam mode bertahan, dan itu impactnya ke sistem sarafmu. Sistem sarafmu punya impact kemana? Ke medan energi tubuhmu, ke auramu, ke biofieldmu. Nah ini makanya akhirnya yang datang toksik lagi, yang datang penipu lagi, yang datang masalah lagi. Berulang-ulang ya? Berulang-ulang. Jadi ini tuh kaitannya kompleks ya, Ko Leo ya. Kalau kita belajar di past grid ini dikupas kompleks, kita nggak cuma membahas bagaimana kita meregulasi sistem saraf ini menjadi kembali tenang gitu. Tapi kita juga akan belajar apa yang terjadi ketika si sistem saraf ini tegang, ketika kita ada di mode siaga, ketika tubuh nggak rileks. Nah pemulihannya bagaimana? Yang bisa memulihkan kondisi ini ya tubuh lagi sendiri.
Karena tubuh ini mempunyai kemampuan self-help, self-healing. Dia bisa memulihkan sendiri. Yang paling cepat lewat apa, Koleo? Yang paling cepat adalah lewat nafas. Itu yang paling cepat. Paling cepat lewat yang nafas. paling cepat lewat nafas. Dengan metode apa? Dengan metode kalau di Pasgrit ya, saya kan tadi udah jelasin. Iya. Kita punya metode sadar nafas. Iya. Terhubung dengan nafas. Dalam kondisi sadar, mengerti esensi dari apa yang kita tarik pada saat kita inhale dan apa yang kita amplify pada saat kita exhale. Oke, apa yang kita tarik ya? Apa yang kita akses ya atau kita tarik. Akses, ya. Apa yang kita akses atau kita tarik Iya. pada saat kita inhale dan apa yang kita amplify balik keluar pada saat kita exhale. Iya, jadi udah nggak main durasi lagi ya. Kita nggak main durasi 1, kok. 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7 4 ya. menit latihan mindful breathing Iya. yang saya ajarkan nafas sadar di metode Pasgrit itu sudah membuat sistem sarafnya dia relax, dia masuk ke kondisi rest and digest. Itu cuma 4 menit ya Koleo latihannya di kelas. Itu Iya. banyak yang bilang langsung apa? Ngantuk, Oke. relax, langsung badannya jadi lebih light. Ada yang tangannya nyeri karena carpal tunnel, itu juga langsung tangannya bisa digerakkan dengan relax, dengan enteng gitu ya. Dan terus kita bisa cek tuh, bener nggak? Medan auranya dia, medan biofieldnya langsung pulih. Ketika kita praktekkan itu hanya 4 menit, medan biofieldnya dari layer 1 sampai layer 4 itu pulih. Tandanya apa ketika pulih? Karena kan ini integrasinya ke sistem saraf ya, Betul. tubuhnya relax, tubuhnya tenang, tubuhnya jauh lebih tenang. Berarti kalau tubuhnya sudah tenang, maka sebenarnya emosi-emosi atau pendaman-pendaman emosi negatif itu juga sebenarnya keluar juga atau gimana? Belum Koleo, belum semuanya bersih, tapi artinya proses healing akan berjalan lebih mudah. Karena apa? Tubuhnya sudah nggak resisten lagi karena tubuhnya udah iya, relax. paham. Analoginya gini Koleo, Oke. kalau Koleo mau disuntik nih, Koleo pergi ke dokter. Iya. Koleo mau disuntik atau mau dimasukin jarum Iya. sama perawat nih, ambil Betul, darah dan lain-lain. betul. Apa yang perawat bilang? Ibu tangannya dirilekin ya. Suruh tenang ya. Tangannya rileks, suruh tenang. Kenapa? Supaya jarum bisa masuk dengan mudah. Bisa masuk ke vena, pembuluh Yes, darah. dengan mudah. Iya. Kenapa? Kenapa iya. disuruh tenang badannya, disuruh rileks sampai ditepuk-tepuk seperti ini, di-trigger untuk rileks. Karena ketika tubuhnya tenang, ototnya rileks ya. Ototnya rileks, si pembuluh darahnya ada di dalam serat otot juga loh Koleo. Iya, Di serat otot yang paling dalam. Dan sistem sarafnya juga yang ada di serat otot yang paling dalam itu juga ikut rileks. Dan seketika jarum masuk dengan mudah. Padahal jarum masuk sakit nggak? Sakit tetap. Tapi karena kita rileks, rasa sakitnya bisa kita toleransi, badan tidak resisten. Bener.